meskipun cuma separuh ya ini ya. Baru berapa sih? 13 orang. Kita tuh pesertanya berapa sih? Grup B. Oh ya bang, cuma dikit sih. 23 yang banyak tuh grup A ya. Iya, kebalik. Biasanya kan yang jamnya lebih dulu kan yang grup A biasanya ya. Ini yang kebalik jamnya ini grup B duluan. Berarti yang belum hadir sekitar 10 orang. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, nah hari ini itu kita materinya lebih membahas masalah anu ya, statistik ya, gitu. Jadi kan seperti yang saya bilang setelah UTS itu materinya kebanyakan menghitung-hitungan ya. Kita materinya tentang hitung-hitungan ya, menghitung gitu. Nah, kalau kalian disuruh menguji antar muka ya, entah pakai cara apapun, misalnya ngitung pakai completion rate atau apa namanya last time, kemudian pakai kuesioner, itu kan menghasilkan sebuah angka ya. Datanya itu bentuknya kuantitatif itu loh, bisa dihitung. Misalnya nih, kalian bikin sebuah aplikasi marketplace gitu ya. Kemudian kalian minta teman kalian itu ngasih skor ya, 1 sampai 10 itu dikasih skor berapa. Ya. Kalian tanya ke 100 orang ya, 100 orang teman kalian suruh ngasih skor. Nah, kemudian di rata-rata skornya keluarlah hasil misalnya 79 gitu ya, 79 dari 100. Nah, berarti itu skor marketplace kalian kan 79 ya. Nah, apakah dari situ kita bisa langsung menyimpulkan bahwa apa namanya? Memang skor kita tuh benar-benar 79 katakanlah itu sudah cukup bagus gitu ya, cukup bagus. Apakah memang skor apa marketplace yang kita bikin tuh beneran nggak sih, beneran bagus nggak sih gitu loh? Apa kita kebetulan ngetesnya salah atau gimana? Nah gitu. Intinya di pertemuan ini tuh kita memastikan ya, sebenarnya goal kita tuh sudah tercapai atau belum gitu loh. Takutnya gini, kalau misalnya kita ternyata salah mengetes ya, salah nguji, jadi kalian mungkin eh, apa namanya sebar kuesioner dan kebetulan memang hasilnya itu tidak sengaja itu bagus gitu padahal sebenarnya aslinya jelek gitu misalnya aplikasinya ya tapi skornya kebetulan bagus karena mungkin teman-teman kalian sungkan atau gimana gitu ngasih skor jelek gitu kan karena nggak enak aja gitu kalau misalnya ngomong belak-belakan itu ya oh, ini aplikasinya jelek gitu kan nggak enak gitu ya nah tujuan kita di sini adalah memastikan itu loh bener nggak sih goal kita tuh udah tercapai atau belum ya secara statistik gitu. Jadi misalnya kita di posisinya kita udah dapat skor, udah dapat nilai, dapat hasil pengujian. Nah, langkah berikutnya kita harus pastikan ya. Gitu. Itu yang akan kita bahas hari ini ya. Di sini kita butuh bantuan ya, aplikasi statistik ya, ada banyak macam. Cuman karena kalian sekarang kan online ya, pakai komputer gitu, pakai Excel aja bisa ya, nggak harus pakai ini. Ini dulu waktu di kelas ya. Waktu di kelas kan nggak semua bawa laptop ya. Jadi untuk dipakai di HP itu ada beberapa aplikasi ini ya, gitu untuk menghitung ya bisa dipakai. Tapi kalau punya laptop, ada laptop ya pakai laptop aja sih nggak masalah ya. Di Excel udah ada semua gitu. Seperti itu. Termasuk nanti ketika ujian kan kita juga masih online ya semester ini. Jadi kalian bisa pakai Excel, di Excel itu enaknya kita bisa siapin rumus-rumus ya. Rumusnya udah disiapin semua. Jadi kalau ada soal ya tinggal masuk-masukin aja gitu. Ya lebih mudah sih memang ya dibandingin kalau di kelas dulu. Di kelas itu HP nggak boleh dibuka, jadi modelnya itu ini apa namanya? Ini kan ada yang namanya T-table ya, T-table, Z-table itu harus di print ya, ngeprint itu T-table sama Z-table gitu. Kalau nggak di soalnya sih sudah dikasih tabelnya juga sih gitu ya. Seperti itu. Jadi beruntunglah kalian semester ini masih online dan mungkin ini semester terakhir online ya. Kemungkinan besar semester depan sudah tatap muka ya. Karena di Jogja itu kabarnya sudah 90% lebih yang vaksin ya. Dan ya ini angkanya COVID kan sudah lumayan turun ya. Ya semoga sih bisa turun terus ya sampai bersih gitu ya. Itu. Karena lihat kampus-kampus yang lain ya kampus negeri terutama itu sudah siap untuk itu tatap muka langsung ya. Biasanya kan yang jadi acuan itu kan UGM ya kalau di Jogja ya. Nah kalau UGM berani biasanya nanti yang lain ngikut gitu ya. Seperti itu.
Jadi yaitu siap-siap saja ya semester depan. Tapi ini belum pasti sih, nanti tunggu kabar resmi aja ya. Oke, ya misalnya salah satu contohnya ini ya. 8 dari 9 pengguna ya, 8 dari 9 itu berhasil menyelesaikan tas yang diberikan ya. 8 dari 9 itu kan berarti sekitar berapa ya? 90% itu kan. Ya, hampir 90%. Ya. Berhasil menyelesaikan tas yang diberikan, berarti bagus dong sistemnya. Wong hampir 90% itu berhasil menyelesaikan kok, cuman dari 9 orang tuh hanya satu yang gagal ya. Yang 8 berhasil, berarti kan sistemnya bagus gitu kan. Kecuali kalau misalnya dari 9 orang yang 8 gagal, yang berhasil cuma satu, nah itu jelas jelek ya. Nah ini 8 orang tuh berhasil ya dari 9. Nah apakah kita terus bisa apa namanya bangga gitu, terus merayakan kesuksesan gitu ya, wah sistemnya nih berhasil nih, gampang dipakai gitu. Nah jangan senang dulu ya, jangan senang dulu, kita harus uji secara statistik ya. 8 dari 9 ini beneran nggak sih sudah mewakili populasi atau belum ya, kayak gitu. Nah, untuk menguji secara statistik itu biasanya ada yang namanya confidence level ya. Level kepercayaan diri ya. Confidence itu kan percaya diri. Apa level atau level keyakinan lah, derajat keyakinan. Jadi seberapa persen kalian yakin dengan data kalian? Kalau bingung seberapa persen kalian yakin, biasanya defaultnya nilainya 95% ya. Biasanya defaultnya segitu ya. Jadi bisa 90%, bisa 95, bisa 99, tapi nggak bisa 100 ya. Karena apa namanya? Selalu diasumsikan ada kemungkinan bahwa hasil yang kita peroleh itu bisa meleset ya, meskipun hanya kecil 1%, tapi tetap ada kemungkinan. Jadi yang namanya confidence level itu nggak mungkin 100 ya, gitu, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Manusia itu tetap bisa salah ya, jadi ya seyakin yakinnya orang itu cuma 99% lah, gampangnya gitu. Tetap ada 1% kemungkinan dia gagal ya, gitu ya, kurang lebih. Jadi makanya nilainya tuh cuma 90, 95 sama 99 ya. Biasanya 3 itu yang dipakai. Tapi paling sering yang 95 ya, yang tengah ini. Gitu. Nah, kemudian terus dari confidence level 95% ini berarti kan ada kemungkinan 5% meleset ya. Ya kan? Kalian yakinnya itu hanya 95%. Berarti ada kemungkinan 5% itu meleset. Bener kan? 5% itu meleset. Nah, jadi kalau digambarkan dengan menggunakan ini distribusi normal, ini namanya distribusi normal ya. Puncaknya itu selalu di tengah ya. Di titik nol, ini minus, ini plus ya. Puncaknya di sini namanya distribusi normal. Nah, yang namanya kemungkinan gagal ya dari confidence level 95%, berarti kan sisanya 5% gagal. Nah, 5% gagal itu bisa dibagi jadi dua macam ya. Ada yang total ya. Total tuh gagalnya bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan, atau yang one tail ya, gagalnya hanya di satu sisi saja ya, bisa di kanan doang atau bisa di kiri doang, intinya hanya satu sisi doang ya, gitu. Jadi bisa bisa kiri kanan itu namanya two tail ya. Kalau one tail itu di sebelah kanan. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam apa namanya, saya mau jelasin dulu bedanya apa sih two tail sama one tail, penggunaannya ya. Jadi gini, misalnya kalian apa namanya, sekarang kan marketplace sudah banyak ya, katakanlah ada banyak marketplace gitu, ambillah salah satu Tokopedia gitu. Kemudian kalian pengen bikin sebuah aplikasi ya marketplace ya, sama-sama marketplace buat jadi saingannya Tokopedia. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalian harus mengetesnya itu menggunakan yang two tail atau yang one tail. Nah itu tergantung dari tujuan kalian gitu. Jadi kalau misalnya tujuan kalian hanya menguji, misalnya apakah aplikasi yang saya bikin itu lebih bagus dari Tokopedia atau enggak, gitu. Itu namanya pakai one tail ya. Kita hanya peduli aplikasi kita lebih bagus atau enggak, itu aja. Ya, gitu. Kalau lebih bagus, berarti nanti aplikasi kita masuk di daerah sini ya, yang merah ini, gitu. Kalau aplikasi kita masuk di daerah yang putih, ya itu berarti sama aja dengan Tokopedia gitu. Tapi kalau masuk ke yang merah berarti lebih bagus gitu. Itu kalau yang one tail ya. Jadi kita hanya peduli bahwa hanya mau ngetes bahwa lebih bagus apa enggak sih, gitu loh. Kalau yang two tail itu lain cerita ya. Kita akan menguji dari dua arah ya. Apakah aplikasi kita itu lebih bagus dari Tokopedia atau aplikasi kita lebih jelek dari Tokopedia. Nah, bedanya di situ ya. Jadi
Kalau jatuhnya itu di sini, ya nanti hasilnya keluar itu di sini, ya lebih dari 1,96 ya di titik sini, berarti aplikasi kita lebih bagus, ya. Tapi kalau kurang dari minus 1,96, berarti aplikasi kita lebih jelek, gitu. Jadi ada dua kemungkinan, bisa lebih bagus atau lebih jelek. Kalau yang ini, cuman ada satu kemungkinan ya, ya dia tetap dua sih, cuman lebih bagus apa enggak gitu loh. Perkara itu lebih jelek itu kita nggak peduli ya. Yang jelas kita cuma peduli bahwa aplikasinya lebih bagus apa enggak, gitu aja. Itu bedanya OneTel sama TwoTel ya. Ya, secara singkat seperti itu ya. Nah, kalau yang OneTel itu kan tadi kan kita ada kemungkinan gagal tuh 5% ya. 5% itu semuanya ditaruh di sisi yang sini ya. Ini 0,05 kan 5% ya. Tapi kalau yang TwoTel itu dibagi jadi dua, yang ini 2,5%, ini 2,5% kemungkinan gagal gitu ya. Seperti itu. Jadi masalah OneTel sama TwoTel itu sebenarnya tergantung dari tujuan kita ya. Tujuannya itu hanya mengetes satu sisi doang ya, lebih bagus doang atau lebih jelek doang, boleh ya. Kalau mau ngetes lebih jelek doang juga boleh ya. Ya apakah aplikasi kita itu lebih jelek dari Tokopedia itu boleh ya. Itu nanti taruhnya di sini tapi ya di sebelah kiri. Nah, kalau yang ini dia concern kedua-duanya ya. Apakah aplikasi kita itu lebih bagus atau lebih jelek ya, sekaligus gitu loh ngetesnya itu. Gitu. Nanti keluarnya di mana. Gitu ya. Ya, sekarang kita mulai masuk ke sini ya. Dua cara melakukan one set. Oh, ya ini yang kita bahas di sini kayaknya hampir semuanya tuh one tail ya, yang ini ya. One tail. Tapi kalau mau diganti two tail juga boleh, nanti cuman ganti parameternya sedikit ya. Gitu. Nah, kalau kita pakai one tail ya, kita tuh punya yang namanya benchmark ya. Benchmark tuh batasnya ini loh. Garis batas ini. Itu namanya tuh benchmark. Jadi apakah ya misalnya gini ya. Katakanlah aplikasi Tokopedia gitu ya. Benchmark itu 80. Ya 80 itu skornya. Skor pengujian entah gimana caranya dapat pokoknya skornya 80 ya benchmarknya. Nah, kalau kita ngetes aplikasi kita dan keluar hasilnya tuh 85 poin gitu ya, 85 gitu kan berarti kan di atas benchmark, bener kan? Tapi jangan senang dulu ya. Meskipun di atas benchmark tapi kita harus uji secara statistik gitu loh. Secara statistik bener nggak sih aplikasi kita tuh bener-bener di atas 80 nggak sih gitu loh. Ternyata setelah di tes secara statistik enggak ya. Ternyata sama aja dengan Tokopedia gitu. Ya percuma ya gitu. Ya mungkin biar lebih jelas kita masuk ke contohnya aja. Nah ini ada contoh ya. Ini ada contoh nih. Dari hasil usabilitas sebuah produk ya, rata-ratanya itu 30 detik. Ya. Rata-rata penggunaan task time-nya 30 detik. Kemudian nilai confidence interval itu 12 detik. Artinya apa? Artinya dari 30 detik itu bisa naik jadi 6, bisa turun 6 juga. Jadi antara 24 sampai 36, ya kan? Rentangnya kan 12 berarti kan? 24 sampai 36, ya. Tengah-tengahnya itu 30. Kemudian benchmarknya ya nilai yang ditargetkan adalah 35 ya. Nilai yang ditargetkan adalah 35 detik. Ya kalau sekilas ya kita lihat nih 35 itu kan kalau waktu ya. Ini ngomongin waktu 35 itu kan berarti waktu maksimal ya. Waktu maksimalnya itu 35. Sedangkan waktu rata-ratanya itu 30 detik. Ya berarti kalau kita lihat secara sekilas ya ini sudah memenuhi target dong. Benar nggak? Karena skornya di bawah benchmark ya. Benchmarknya tuh waktu maksimal hanyalah 35 detik, sedangkan waktu kita tuh di bawahnya 30 detik. Berarti kan bagus ya. Karena waktu itu makin kecil kan makin bagus. Ya kan? Nah, berarti udah bagus dong. Udah oke. Ya, tapi jangan senang dulu. Nah, ini kita perlu ngetes gitu loh. Beneran nggak sih waktu hasil yang kita peroleh tuh bener-bener di bawah benchmark apa enggak sih? Nah, itu kita bisa tes ya. Nah, kita pakai rumus yang pertama. Nah, ini rumusnya ada banyak ya. Rumusnya ada banyak ya. Nanti dilihat aja satu-satu karena penggunanya beda-beda. Rumus yang pertama namanya small sample test. Jadi kalau misalnya jumlah respondennya itu hanya sedikit, ya. Jumlah respondennya ini nggak disebutin ya. Oh, yang nggak ada. Intinya gini, kalau misalnya jumlah sukses ya dan jumlah gagal itu masing-masing bukan masing-masing ya. Salah satu itu ada yang di bawah 15, itu kita bisa pakai ini, ya. Misalnya jumlah yang sukses itu ada 100 orang, ya, tapi jumlah yang gagal itu 10 orang. Nah, itu kita bisa pakai ini. Ya, meskipun yang berhasil itu 100, tapi gagalnya kan masih di bawah 15. Ya kan? Berarti kita bisa pakai ini, kecuali kalau misalnya yang sukses 20, yang gagal
19. Nah, itu kita nggak bisa pakai ini, ya. Karena dua-duanya di atas 15, ya. Jadi kalau mau pakai ini, itu pastikan salah satunya, ya paling nggak salah satu antara sukses atau gagal itu di bawah 15, ya. Baru kita bisa pakai ini, gitu. Nah, nanti kalau sudah apa namanya masukin ke rumus ini, ya ini rumusnya ngitung manual gitu, ya. Kalau mau dibikin di Excel bisa kan ya, formulanya gitu. Nah, kalau sudah nanti nilainya itu dimasukkan ke sini, ke rumus Excel, ya. Namanya binom dis, ya, binomial distribution. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada soal yang di depan tadi ya. Ada 8 dari 9 responden itu berhasil ya menyelesaikan tugas. Benchmarknya adalah 70%, ya. 70% pengguna itu berhasil menyelesaikan tugas, itu benchmarknya, ya. Kalau kita bagi ya, 8 dibagi 9 itu kan nilainya kan tadi sekitar hampir 90% gitu kan. Berarti kan sudah di atas 70%, ya kan? Nah, buktikan, ya kita suruh membuktikan benar nggak sih skor kita tuh di atas benchmark. Nah, kalau apa namanya? Kalau ini pakai yang cuman ada ini semuanya small sample tadi, kita bisa pakai langsung rumus ini ya, yang binomial distribution, ya. Tapi ini kita harus ngetes apa namanya sisi yang apa namanya yang berhasil ya. Jadi kan ditemukan 8 dari 9 responden, ya kan? Itu skornya hampir 90% gitu kan. Nah, kita menghitung kemungkinan kalau misalnya 8 dari 9 responden itu berhasil, skornya berapa sih kemungkinannya? Gitu loh. Distribusinya seberapa banyak, ya. Nah, ini ketemu ini ya, tinggal dimasukin ke binom dis, terus ini 8 orang, ini jumlah maksimalnya 9 orang, ini benchmarknya 0,7, ya. Kemudian ini kumulatifnya ya, biasanya di set false. Nah, ini ketemu hasil 0,155 ya, atau 15%, ya, gitu. Nah, kemudian kita juga harus ngetes ya. Kalau misalnya ternyata terdapat 9 responden yang berhasil ya. Jadi ke atas modelnya ya. Kita kan ngetesnya kan satu sisi ya kan, one tail ya. Jadi kalau 8 atau 9 berhasil, ya kita juga harus ngetes yang 9 dari 9 berhasil semua. Gitu. Jadi berhasilnya makin banyak. Jangan ngetes yang turun. Jadi 7 dari 9 berhasil ya nggak usah karena kan kita hanya mengetesnya kan dari yang sisi one tail aja bahwa ini di atas benchmark gitu loh. Jadi kita harus ngetes juga kalau 9 responden berhasil, skornya berapa? Oh, ini ketemu 0,04 atau sekitar 4%. Nah, dua skor ini itu tinggal dijumlahkan aja, ketemu 0,19 atau 19,6%. Ya. Nah, nanti 19,6% ini apa namanya? Dikurangi ke 100% ini ya. Jadi 100% dikurangi 19,6%. Ketemulah angka 80,4%. Nah, berarti kesimpulannya adalah terdapat kemungkinan ya bahwa completion rate di atas 70% itu kemungkinannya sebesar 80%. Gitu cara bacanya. Jadi tingkat keyakinan kita tuh 80,4% bahwa ini 70% responden berhasil mengerjakan tasnya. Gitu cara bacanya ya. Jadi yang ini benchmarknya ya, 70% itu benchmarknya ya, skor batas lulusnya gitu loh. Sedangkan yang 80,4% ini tingkat keyakinannya ya. Seberapa yakin sih kita dengan skor ini tadi ya. Gitu caranya. Oke, kemudian nah ini kalau mau pakai rumus yang tadi ya, yang manual tadi ini ya, itu ya bisa juga sih. Hitung manual hasilnya sama sih sebenarnya. Ya ini hasilnya dijumlahin temu segini ya, sama gitu. Tapi kalau mau cepat ya tinggal pakai ini aja. Pakai Excel ini ya. Ada rumusnya ini gitu. Seperti itu. Oke, kemudian contoh. Oh, bentar, ini rumus yang lain lagi. Eh, ada lagi yang rumus yang namanya exact probability ya, exact probability. Karena mungkin dari kalau saya baca di buku yang ini tuh dianggap kurang akurat ya, perhitungan pakai cara ini ya, kurang akurat terus diperbaiki ya, pakai ini exact probability.
atau namanya mid probability, ya. Gitu. Nah, ini apa namanya? Sebenarnya cuman tinggal ini aja sih, nilai dari binomial distribution tadi yang kita dapat tuh dibagi dua, ya. Tadi kan ketemu 15% ya. Nah, itu tinggal dibagi dua aja, ketemu 7%, ya, 7, sekian persen. Ya. Yang ini, yang 8 dari 9 responden, kemudian yang 9 dari 9 responden juga sama, ya, dibagi dua, ketemu ini, ya, 0,04%, ya. Terus dijumlahin kayak tadi, dikurangi ke 100, berarti ya ini ketemunya tingkat keyakinannya naik ya, jadi 88,2%, ya. Jadi kita yakin bahwa kita yakin sebesar 88,2% bahwa 70% responden berhasil menyelesaikan. Gitu. Jadi lebih tinggi. Nah, ini dianggap lebih akurat ya rumus yang ini. Jadi dikali setengah gitu dari rumus yang tadi dikali setengah atau dibagi dua ya. Gitu. Ketemu ini. Gitu. Nah, ini ada juga sih yang kalau mau ngitung kalkulator online-nya ini apa namanya? Tinggal masukin aja langsung ketemu hasil akhirnya nih ya, 88,18 kan sama dengan yang ini ya. 88 mana sih? 88, ya ini apa namanya? Dibuletin sih, dibuletin ya. Ini kan hasilnya 11,82, berarti kan kalau dikurangin harusnya kan 88,18 gitu ya. Ya, ini sama hasilnya. Ini ada alamatnya di sini ya. Kalau mau ngitung cepat gitu, seperti itu. Oke, kemudian itu tadi yang small sample test ya. Kalau aturannya tadi, kalau misalnya jumlah sukses atau jumlah gagal itu ada yang di bawah 15. Ya. Nah, kalau jumlah sukses sama gagalnya itu dua-duanya di atas 15, nah kita bisa pakai yang ini, large sample test. Ya. Itu. Jadi dua-duanya ya, jumlah sukses sama jumlah gagalnya itu harus di atas 15. Ya, itu kita bisa pakai ini. Ya, ini rumusnya. Mungkin kita langsung ambil ini aja, contohnya aja ya. Jadi dari sebuah testing itu 85 dari 100 responden itu berhasil menyelesaikan. Berarti artinya ada 15%, 15 orang gagal ya. Ada 15 orang yang gagal. Nah, nilai benchmarknya adalah 75%. Ya. Nah, sekali lagi, kalau kita lihat sekilas, 85 dari 100 berhasil, kan berarti kan ketemu 85%. Itu kan sudah di atas 75 gitu kan. Tapi kita nggak boleh langsung yakin ya, kita harus uji secara statistik. Bener nggak sih ini angkanya valid gitu. Nah, kalau yang large sample test itu kita bisa pakai ini ya, normal distribution ya, NORMDIS gitu. Bisa pakai NORMDIS. Ini sama ya, kedouble slide-nya. Iya, kedouble. Oke, sebentar, sebentar, kayaknya ada yang oh iya ini apa namanya? Harusnya dihitung dulu ya, dimasukin ke sini dulu ya, dimasukin ke sini terus ketemu hasilnya, cuman ini nggak keluar ya ini. Saya lupa kalau nggak di sini ya di sini ya, kayaknya sih yang di sini sih, ini makanya kedouble ya. Cuma karena aslinya kan PPT pakai animasi ya, cuma ini dijadiin PDF jadi nggak keluar. Intinya gini, ini kan kalau kita hitung ya, kita ganti yang P ada capingnya ini diganti pakai 0,85, terus yang P biasa diganti pakai 0,75 ya, terus N-nya ini diganti dengan 100 ya. Kemudian kita hitung itu kan ketemu angka ini loh, 2,309 ya. Ini. Nah, 2,309 itu kita masukin ke rumus Excel yang tadi, norm distribution ya. Ketemulah hasilnya ini 0,98, atau dengan kata lain 98,9%, 98,95% ya. Probabilitas bahwa 75 responden dapat menyelesaikan tugas gitu. Yang ini caranya agak beda dengan yang tadi ya, yang small sample ya. Kalau small sample tadi pakai rumus Excel langsung keluar hasilnya.
Tapi kalau yang ini stepnya ada dua. Pertama kita harus pakai rumus yang ini dulu, ya, rumus yang manual dulu. Kemudian kalau sudah ketemu hasilnya, rumusnya ini kan mencari nilai Z ya. Jadi rumusnya ini kan kita mencari nilai Z, ya kan. Nah kalau nilai Z-nya ketemu, kita masukin ke sini, ya. Ini kan butuhnya kan parameternya adalah nilai Z. Itu kalau yang tadi kan parameternya kan langsung trialnya ya, beda kan. Nah ini number suksesnya, number S itu number sukses, trial itu jumlah maksimalnya berapa sih, jumlah respondennya, gitu. Nah ini beda ya, cara pakai rumusnya itu beda. Ini kan ketemu 2,309 ya, 2,309 dimasukin ke distribusi normal, ketemulah ini 98,95%. Nah kalau waktu di kelas dulu, ini kan kita hitungnya manual ya, kalian hitung manual pakai ini kan, ketemulah angka ini 2,309% ya, 2,309. Nah 2,309 ini kan kita nggak bisa pakai rumus Excel ya kan, karena kalian kan nggak bisa pakai Excel kalau di kelas itu ya. Nah itu kalian kalau misalnya terpaksa nggak ada komputer atau nggak ada apa, kalian bisa pakai yang namanya Z-table ya. Itu ada tabelnya di Google ya, buka aja. Nah ini cari yang resolusinya agak bagus biar bacanya gampang ya, Z-table. Nah ini Z-table ya. Negatif Z-table, positif Z-table. Nah tadi kan kita kan skornya 2,309 kan, berarti kan ini ya. 2 kan ini, terus 2,3 ya, 2,309. 2,3 kan ini. Terus baris yang ini ya, 09 tuh mana ya? Oh, pojok sendiri. Berarti 23 kita cari yang paling pojok. Nah, ini ya, 2309. Ini ya, 99,15. Loh, kok agak beda ya? 99,15. 23. Ini kan 23, ininya 0,09 ya, 2309. Loh, kok angkanya malah lebih dekat ke yang 2301 ya, 9895. Oh, sebentar. Mungkin kayaknya yang ini malah yang salah sih yang di sini. Kalau setable ini kan yang di sini kan nggak mungkin salah ya ini kan. Harusnya ini ya. Ya antara itulah pokoknya 99% lah ya kalau dibulutin ya. Gitu. Paling juga nggak jauh beda kok. Kan nggak mungkin jauh-jauh sampai misalnya 94% atau 97% ya. Ya sekitar 99 lah gitu. Ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita coba yang lain lagi ya. Ini contohnya 233 dari 250 responden itu mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Buktikan bahwa setidaknya 90% dapat menyelesaikan tugas. Ya, sama kayak tadi, tinggal masukin rumus ini, ketemu angka ini ya, 1,687 ya. Nah, 1687 tinggal dimasukin ke rumus ini, normal distribution ya. Ketemu 0,95. Nah, kita coba kalau pakai yang ini ya, 1,687 ya. Ini 1687, 1,6. Sebentar, salah tabel ya, 16. Oh, sorry. Iya, emang saya salah salah ini. Ini kan ini ya, apa namanya? Benar tadi ya. Ini kan balik lagi ke yang soal ini ya. Ini kan 2,309 ya kan, 2,309. Nah, yang ini kan 23 ya kan. Yang ini kan 0,09, kalau dijumlahin kan ketemunya kan 2,39 kan yang ini. Ini skor kalau 239 gitu loh. Padahal ini skornya 2,309. Berarti 0,9 ini dibuletin jadi 1 gitu. Karena dia di sini hanya support sampai 2 angka di belakang koma.
Ini kan ada 3 angka, ya kita dibuletin 2 angka di belakang koma kan, berarti kan nolnya ini kan naik jadi 1, ya. Nolnya naik jadi 1, ya berarti benar tadi ya. Ini berarti 0,1 yang di sini ya. Ini. Nah, 9895 ya udah betul berarti ya. Oke, nah yang ini baru ya. Ini kan 1,687 ya kan. Kalau dibuletin berarti kan 1,69 ya kalau saya buletin. Berarti kita cari 1,6 kan di sini. Ya 9 itu kan yang paling ujung ya. Berarti ini 95,44% ya. Ya inilah kurang lebih segini ya. 95,42 sama 44 kan deket ya. Gitu. Ini 95,44, ini 95,42 ya sekitar itu ya. Jadi ini kalau mau pakai yang cara manual ya, itu kan bisa pakai ini Z-table-nya ada di sini. Dulu sih kalau waktu ujian kalian boleh bawa Z-table atau sudah diberikan di soalnya ya. Saya lupa antara itu karena udah lama banget ya. Kita online sudah hampir 2 tahun. Dia udah lupa kapan terakhir ujian di atas kertas ini ya. Tapi seingat saya sih itu diberinkan, pernah juga suruh ngeprint sendiri ya, yang Z-table ini. Gitu. Jadi nanti kalau ya ini kalau misalnya kalian nggak ada komputer ya buat ngitung pakai rumus ini bisa langsung cek ke sini ya. Namanya ini Z-table ya. Gitu. Oke, kemudian nah tadi itu kan anu ya eh, completion rate. Completion rate itu kan modelnya true false ya. Berapa yang berhasil, berapa yang gagal kan gitu doang ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang skor yang kita punya itu adalah skor satisfaction, caranya gimana? Ya, satisfaction itu artinya skornya bisa variatif ya. Kalian mau dikasih skor, mau ngasih skor 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 10 juga boleh. Kalau yang tadi kan enggak, skornya kan 0 atau 1 gitu kan. Kalau 1 artinya respondennya berhasil, kalau 0 artinya gagal. Nah, dari 10 responden yang berhasil berapa banyak kan kayak gitu, ya kan? Nah, kalau ini itu setiap orang itu boleh ngasih skor itu bebas ya. Misalnya di plot aja 1 sampai 5 gitu katakanlah. Ya, ada yang ngasih 5, ada yang ngasih 3, ada yang ngasih 4 gitu. Nah, kalau misalnya skornya itu bentuknya itu range angka ya bukan 0 1 itu caranya gimana? Nah, ini ada rumus lagi, beda lagi caranya ya. Gitu, ini caranya. Ini kita mencari nilai T ya. Kalau tadi kan nilainya nilai Z ya. Ini sekarang nilai T ya. Jadi kita langsung ke soalnya aja. Misalnya kita punya 20 responden ya kan, diminta melakukan beberapa task, kemudian dikasih kuesioner ya. Nah, setelah keluar hasil kuesionernya itu adalah 73 ya dari 100 ya. 73 dari 100 ya. Kemudian standar deviasinya adalah 19 ya. Nah, benchmarknya adalah 67. Ya kalau kita lihat kan memang 73 kan sudah di atas 67 gitu kan. Tapi nah kita perlu validasi ya. Kita perlu memastikan benar nggak sih ini skornya benar-benar di atas benchmark atau enggak. Nah, jadi angka-angka yang kita punya ini 73, 19 sama 67 itu dimasukin ke sini ya. Jadi ini kan X itu kan rata-rata sampel itu tadi kan 73 ya, berarti di sini 73. U-nya ini adalah 67 ya, dibagi dengan S-nya itu 19 ya, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tadi 20 ya. Dimasukin ke sini ya. Masukin ke sini ya, ketemu angka 1,41 ya. 1,41. Nah, dimasukin ke rumus ini T distribution ya. T distribution tuh parameternya ada 3 ya. Yang pertama adalah nilai T-nya berapa, kemudian degree of freedom. Degree of freedom itu adalah jumlah responden dikurangi 1. Kalau respondennya tadi 20, berarti ini 19. Kalau respondennya ini 100, berarti ini 99. Kalau respondennya ini 15, berarti ini diisi 14. Kayak gitu. Nah, kemudian ini kumulatif enggak? Nah, kalau yang di sini kumulatifnya biasanya di set true. Ya. Ketemulah angka 0,91. Berarti kesimpulannya adalah 91,27% kemungkinan bahwa HP yang kita tes tadi sudah berada di atas benchmark. Ya. Nah, kalau yang ini, seandainya kalian nggak ada komputer, kalian bisa pakai tabel juga manual ya. Tapi kalau yang ini kan distribusi T ya, berarti tabelnya bukan pakai Z table, ini kan Z table namanya. Kalau yang ini berarti pakainya T table ya, T table ya, T table ini T table. Ini buka aja websitenya T table seperti ini. Nah,
kayak gini ya bentuknya ya, di tabel. Nah, tadi kan kita ketemu angka berapa sih? Ini 1,41 ya, 1,41. Kemudian degree of freedom-nya kan 19 ya. Ini 19. Bener kan? Nah, 19 kan berarti kan tempatnya kan di sini ya. 19 itu kan di sini ya. Terus 1,41. Nah, kita dari 19 ini kita geser itu sampai kira-kira ketemu 1,41 itu ada di mana sih? Gitu. Nah, 1,41 kan ada di antara tengah-tengahnya ini ya. 1,328 sampai 1,729. Nah, berarti kan ini ditambah sedikit ya kan? Berarti kan ini kan tempatnya kan di sini ya. Ini posisinya adalah T-nya 90%. Ya, 90% cuma dinaikin sedikit. Ya, dinaikin sedikit berarti jadi 91. Nah, ini kalian kalau mau sih bisa ini ya. Bisa pakai apa namanya? Rumus ProRed ya. Jadi kan ini kan kalau ketemunya angka 141 ya kan. Ini 141 kan berarti kan antara ini ya. Bisa 1,329 di antara 1328 terus kemudian sampai 1729. Nah, itu kan tinggal dihitung aja range-nya ya. Berarti kan 1,729 dikurangi 1,328 ya. Berarti kan 0, ini koma kali ya. Ya, 0,401 ya kan? 0,401. Ini biar gampang saya bikin loh, malah ini sublim. Berarti kan tadi kan ini ya apa namanya? Tingkat kenaikannya tuh agak rumit sih memang. 1,41 dikurangi 1, berapa tadi? 328 dibagi range-nya tadi ya. Range-nya tadi 0,401. Nah, ini sekarang kita hitung kalau 1,41 dikurangi 1,328 berapa sih? 0,082 ya. Berarti 0,082 ya. Nah, ini tinggal dihitung 0,082 dibagi 0,401 ketemu sekitar 0,2 ya. 0,2 ya. 0,2 atau sekitar 20% ya. 20%. Nah, 20% ini buat apa? 20% ini buat ngitung ini. Ini kan 90 ke 95 ya kan? Range-nya tuh 5 ya, jaraknya tuh 5. Nah, 20% dari 5 berapa? 1 kan? Ya, 20% dari 5 kan 1. Nah, berarti satunya ditambahin ke sini ya. Jadi ketemulah ini kan range-nya kan 90 sampai dengan 95 ya kan? Nah, berarti kan jaraknya kan sama dengan 5 ya. Terus kita hitung 20% dari jarak yang nilainya 5 adalah 1. Nah, berarti kita tinggal tambahin satunya ke sini ya. 90 tambah 1 ketemu 91. Ya kurang lebih gitu caranya. Ya, 91%. Nih, ini kan sama kayak yang di slide tadi ya. Kira-kira nah ini 91% juga. Nah, kayak gitu. Ini kalau mau manual kayak gitu caranya ya. Itu jadi dulu waktu kelasnya DA masih tatap muka langsung ya caranya kayak gini ya. Ya karena nggak pakai komputer ya. Gitu. Jadi yang ngitung kira-kira ngitung secara prorate ya, prorata. Ya. Prorata tau lah ya. Artinya pembagian secara adil gitu loh. Kan dari sini ke sini ya. Nah, kalau misalnya naiknya sekitar tadi ya 141 dikurang ini ya kira-kira kalau di compare ke sininya berapa persen sih? Gitu ya. Cuman ya itu karena kalian nggak usah khawatir karena kalian masih online jadi kalian bisa pakai Excel ya, pakai ini ya. Jadi harusnya nilainya pasti bagus ya, harusnya. Oke. Kemudian contoh yang lain ini juga sama ya, ketemu angka-angka ini dimasukin ke sini tadi ya. Ketemu 2,85 ya. 2,85 degree of freedom-nya tadi berapa ya? 172, berarti 171 ya. Nah, kalau di sini kita coba manual, oh ya nggak bisa ya di sini ya. Di sini degree of freedom-nya cuma sampai 100 ya. Di atas 100 nih langsung 1000 ya.
Kalau di ujian nggak mungkin ada soal yang kayak gini ya. Pasti apa namanya? Biasanya di bawah 30 ya. Di bawah 30 karena di bawah 30 tuh naiknya masih satu satu satu, tapi kalau dari 30 ke 40 naiknya sudah 10 ya. Dari sini ke sini naiknya 20 gitu. Tidak mungkin menyiksa mahasiswa ya. Biasanya dikasihnya yang diantara ini ya. Gitu. Tapi itu kan kalau pas offline. Nah, kalau kalian sekarang kan nggak masalah ya mau dikasih degree of freedom-nya 10.000 juga nggak apa-apa kan. Mau tinggal masukin ke sini kok, ya kan? Gitu. Oke, ini tadi menghitung satisfaction ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya rating bentuknya continue ya. Nah, itu bisa diubah dulu jadi discrete ya. Continue itu artinya skornya tuh nggak ada batasannya. Artinya gini, di antara skor 1 sampai 5 orang tuh bisa ngasih skor 3,1, 4,2 ya, 3,5. Nah, itu bisa ada koma-komanya gitu loh. Nah, itu namanya data continue tuh kayak gitu ya. Kalau discrete itu datanya sudah pasti ya. Kalau skor 1 sampai 5 ya bilangannya tuh fix ya. Ya antara 1, 2, 3, 4 atau 5. Biasanya bentuknya pakai centang gitu. Nyentang angka 1, 2, 3 atau 4 atau 5 gitu. Itu namanya discrete. Tapi kalau ternyata yang di modelnya tuh ngisi ya, ngisi berupa angka kan bebas ya. Kita mau ngisi 3,12 gitu boleh kan. 3,73 itu boleh aja kan. Yang penting 1 sampai 5. Nah, itu namanya continue. Nah, kalau modelnya itu continue, itu diubah dulu ke discrete ya. Diubah dulu ke discrete ya, dibuletin gitu. Kalau tetap continue ya susah ya. Itu. Seperti itu. Nah, kayak gini misalnya nih. Ini sih sebenarnya yang ini sudah discrete ya. Skornya 1 sampai 5 ya. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Tapi ternyata itu masih terlalu rumit ya mau disederhanakan. Jadi kalau misalnya apa namanya dapat skornya 4 atau 5 itu dianggap apa namanya berhasil. Tapi kalau 1, 2, 3 dianggap gagal ya. Akhirnya dikonvert jadi kayak gini. Yang 4 jadi 1, 4 jadi 1, 5 jadi 1, yang 3 jadi 0, 1 jadi 0 kan kayak gitu ya. Jadi keluar angkanya cuma 1, 1, 0, 0, 1 gitu ya. Kayak gini. Nah, kalau kalian punya skor yang model kayak gini ya, ini sih convertnya ya, sampai jadi cuma 0 atau 1 ya. Nah, kalau 0 atau 1 kan biner ya. Nah, kalau biner ya bisa pakai ini, binomial distribution ya. Gitu. Jadi kalau kalian convert sampai ke sini, ya bisa pakainya ini, binomial distribution. Tapi kalau kalian convertnya itu masih angkanya bukan sekedar 0 dan 1, tapi bisa 0, 1, 2, 3 gitu, ya tetap pakai yang tadi, ya, yang di atas. Tapi kalau 0 dan 1 doang, ya true false kayak gini, kalian bisa pakai binomial distribution. Ya. Ini kalau kalian pengen cepat, kalian bisa pakai cara ini. Ya. Kalau pakai yang tadi kan lama ya caranya, yang ngitungnya ya. Kalau yang ini kan cepat nih, tinggal masuk-masukin aja selesai. Gitu. Ya. Ya ini salah satu trik aja sih. Ya. Kalau misalnya kalian pengen ngitung satisfaction score tapi pengen ngitungnya tuh cepat, ya bisa diakali dengan cara seperti ini. Tapi akurasinya berkurang, jadi nggak disarankan, ya. Gitu. Kemudian, nah kalau yang ini Net Promoter Score ini software ya. Ini saya nggak bahas karena ini pakai software, ya. Nah, ada sistemnya gitu, ya. Nanti keluar hasilnya, gitu. Seperti itu. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalnya orang habis pakai itu suruh ngasih skor ya, scoring kayak gini ya. Seperti itu. Saya juga kurang tahu sih bentuk pastinya seperti apa karena saya belum pernah pakai terus terang ya. Cuman lihat di buku ada yang seperti ini ya. Intinya cara kerjanya itu adalah ini apa namanya? Ngasih scoring ya. Ngasih scoring langsung ya habis pakai ya. Kalian kan kalau kalau belanja di Indomaret itu kan atau supermarket itu kan kadang ya habis transaksi di kasir eh, apa namanya kadang sudah ngasih skor kan puas apa enggak, nah kayak gitu loh modelnya mirip kayak gitu ya gitu jadi langsung ya ini cuma salah satu trik aja sih buat apa namanya ngitung validitas tadi ya cuman ya ini nggak banyak dibahas ya cuman tambahan info aja karena ada di buku jadi dirasa perlu disampaikan juga ya. Nah ini juga sama ya ini seberapa ingin merekomendasikan kayak gitu tuh
Ya. Oke, nah kalau rumus-rumusnya tadi sebenarnya cuma yang ini aja. Ya ada 4 ini. Ya, yang pertama tadi binomial probability itu kalau misalnya semua sampelnya kecil, ya di bawah 15, ada yang di bawah 15 ya, entah suksesnya atau gagalnya doang di bawah 15 itu pakainya yang ini. Kalau dua-duanya di atas 15 itu bisa pakai yang ini, Walt ini tadi. Terus kemudian apa namanya? Kalau kalian punya data continue bisa pakai t-test tadi, ya. T-test. Terus ini juga sama ya, yang ini. Ini ngitung confidence interval kalau yang ini, ya. Ini buat ngitung nilai T, ini ngitung confidence intervalnya, gitu. Oke, itu yang bagian satu. Oh, masih ada ini. Hasil suatu benchmark menunjukkan bahwa 18 dari 20 pengguna berhasil menyelesaikan tugas. Nah, kalau yang ini berarti pakai yang itu ya, yang large sample ya, karena di atas 15, sorry, sorry. Oh, enggak, Ding. 18 dari 20 berarti yang berhasil 18, yang gagal 2, ya berarti tinggal pakai binom dis tadi. Ya. Binom dis ngitung nilai 18, 19, 20. Ya. Nah, ini 18, 19, 20. Ya, dihitung, terus dijumlahkan. Gitu. Nah, itu yang bagian pertama ya. Masih panjang ternyata. Wah, udah jam segini. Oke, saya bahas singkat aja ya. Nah, kalau yang tadi itu kita bandingin pakai benchmark ya. Jadi kita punya hasil, terus kemudian lolos nggak sih? Gitu loh. Ada skor batas lulusnya ya. Namanya benchmark. Nah, kalau yang sekarang kita mau compare, ada dua desain ya. Jadi kita punya dua desain. Entah desainnya yang satu punya orang lain atau dua-duanya memang punya kita. Ya. Tapi intinya kita bandingin ya. Between desain ya. Jadi kita punya dua desain. Nah, jadi kan misalnya Facebook ya. Facebook itu kan tiap berapa tahun kan diupdate terus ya tampilannya ya. 2010 kayak gini, ini 2012, ini 2014, ini 2016. Sekarang 2021 juga beda kan, udah beda banget sama yang ini gitu loh. Ganti-ganti. Nah, kita mau compare gitu loh. Sebenarnya desain yang sekarang nih yang 2021 dibandingin dengan yang 2010 tuh bagus mana sih? Gitu loh. Nah, itu kita bisa compare ya pakai ini, rumus ini. Nah, jadi untuk compare sendiri itu ada dua cara ya. Yang pertama between subject atau within subject. Jadi kalau between subject itu eh, desain yang pertama sama yang kedua tuh orangnya beda ya. Kalau within subject itu dua-duanya dites orang yang sama. Jadi ini orangnya kan sama dengan yang bawah ya. Gitu. Jadi ini dulu yang kalian harus ketahui, subjeknya itu sama atau beda sih? Gitu ya. Kalau subjeknya sama sama yang ini apa? Between subject sama within subject itu rumusnya beda soalnya. Gitu biasanya yang between ini butuh responden lebih banyak ya gitu cuma ini gambarnya lebih dikit ya. Ya biasanya ini lebih banyak butuhnya ya harusnya. Oke, nah kita yang within subject dulu yang gampang ya. Jadi kalau within subject itu kan artinya respondennya itu kan sama ya. Jadi antara desain satu sama 2 tuh respondennya sama. Ya itu bisa pakai ini ya. Yang dihitung langsung perbedaannya ya. Jadi kan misalnya hasil dari responden pertama itu rata-ratanya 80, yang responden kedua 70 kan berarti kan selisihnya kan 10. Nah, ini 10 yang kita masukin ke sini itu 10 ya. Kemudian ini perbedaan standar deviasinya berapa itu kita masukin sini. Kemudian ini dibagi akar dari jumlah respondennya ya. Misalnya contohnya ini nih. Jadi kita punya dua desain ya, desain A sama desain B ya. Ini ketemu skornya ya, terus ini hasilnya ya. Rata-ratanya yang pertama 82,2, yang ini 52,7. Selisihnya 29,5 ya kan. Nah, 29,5 itu uh, selisih minnya ya. Kemudian untuk selisih standar deviasinya tuh uh, sorry. Ya itu dihitung selisih standar deviasinya ini ya 14,125 ya. Nah, itu tinggal dimasukin ke rumus yang tadi ya. 29,5 terus ini 14,125 ini standar deviasi, 26 ini jumlah apa namanya respondennya. Ketemu nilai T sekian. Nah, karena ini yang kita dapatin nilai T ya, kita pakainya T-table lagi ya. T-table. Jadi kan 26 responden kan berarti degree of freedom-nya 25 ya kan. Kita cari angka 10,64 ya. 10,64 25 25 saya sebentar kok angkanya besar ya.
10 itu ada di sini ya. Oh, berarti mentok ke kanan banget ya. Ini nggak cukup. Ya. Jadi ini harus di 25 ini digeser sampai kanan banget. Makanya ini angkanya 0,9999. Ya, ini kan mentok kan cuma 9995 ya. Ini harus digeser lagi. Ya itu keterbatasan dari ini ya. Oke, ya sudah ya. Ini hasilnya ya. Ini 99,99% ya. Bahwa memang produk A itu berbeda dengan produk B ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini ya ketemu yang produk A itu 82 skornya, produk B 52 kan berarti kan produk A lebih bagus ya. Nah, ternyata 99% itu valid gitu loh maksudnya. Bahwa memang produk A itu lebih bagus dari yang B gitu. Ini validitasnya 99%. 99,99% ya. Gitu caranya baca ya. Oke, kemudian ini itu tadi kan within subject ya. Kalau misalnya respondennya itu sama persis ya, orangnya sama, jumlahnya juga sama. Nah, kalau misalnya ternyata pas ngetes desain yang pertama respondennya 30, pas ngetes yang kedua ternyata ada yang meninggal satu, jadi tinggal 29. Tapi sebenarnya tuh orang yang sisanya sama gitu loh. Nah, itu tetap kita makanya yang between subject ya, tetap dianggap berbeda ya. Nah, itu pakai rumusnya ini. Jadi ngitungnya satu-satu. Jadi rata-rata pertama berapa, rata-rata kedua berapa, standar deviasi pertama berapa, kedua berapa, jumlah orang pertama berapa, jumlah orang kedua berapa. Ngitungnya tuh kayak gini ya. Buat dapetin nilai T-nya. Ketemulah hasil, loh, belum ada contohnya. Nah, ini nih. Hasilnya ini. Itu dihitung pakai rumus ini ketemu ini ya. Jadi ini aplikasi A itu 11 responden ngetes ya, aplikasi B 12 responden. Ya. Kita nggak peduli orangnya itu sama atau enggak ya. Yang jelas jumlahnya aja beda gitu. Ini 11 ini 12. Jadi ngitungnya kita harus pakai rumus yang ini gitu. Meskipun sebenarnya 11 orang di sini tuh ada di sini semua gitu ya. Cuman satu orang yang berbeda. Tapi kita nggak peduli ya. Kita tetap taunya ya pakai rumus ini gitu. Ya. Ya dimasukinlah ke sini, ketemu nilai 1,1 ya. 1,12. Nah, kemudian ngitung degree of freedom-nya caranya gimana? Ya ini masing-masing dikurangi satu terus dijumlahin. Jadi ini kan degree of freedom-nya kan berarti kan ini 10, ini 12. Sebentar, sebentar. Kok ini 20 tapi ya. Degree of freedom 11, 12. Degree of freedom-nya 20. Sebentar, saya kok lupa ya. Dapatnya 20 ini dari mana? Tapi yang jelas sih dijumlahkan ya. Dijumlahkan tapi dikurang dulu ya. Harusnya sih 21 ya. Apa ini salah tulis ya? Kita coba cari aja. Ini 1,102 ya. Di sini degree of freedom-nya misalnya 20, 20 itu 1,1 ya. 1,1 kan berarti di sini ya. Sini berarti ketemunya sekitar 86 ya. Sebentar loh, kok ini cuma 71 ya. 7165. Sebentar, satu. Kalau 21, satu. Sebentar, di tabel itu kan cuma satu macam ini ya. Conversion levelnya 95.
1102. Bentar, nih coba nanti saya cek dulu deh. Saya kok agak lupa ya yang ini ya. Ya ininya apa namanya? Degree of freedom-nya ini 20 dapatnya sama ini satu nih kan harusnya kalau dicocokin ke sini 20 kan ini ya. Terus satu kan berarti sekitaran ini ya. Ini mestinya ketemu sekitar 8 mungkin 87 ya. 86 87% itu. Tapi ini kok ketemunya 0,28 nih. Oke. Ya nanti saya cek dulu ya. Ya sementara percaya pada ini aja ya. Kalau bingung, ini kan yang manualnya ya. Apa saya salah pakai tabelnya ya? Tabelnya tuh kayaknya ya cuman ya misal ini saya diinputin ya. Degree of freedom-nya 20, level signifikansinya 1,1,102 ya. Kita hitung enggak koma loh, kok nggak bisa kalau kalau satu gitu kok nol ya. Ini juga nggak bisa ngitung, nggak tahu apa yang salah ya. Ya udah nanti pokoknya kalau pakai Excel dimasukin ke ini keluar angka yaitu pakai itu aja ya. Cuman kalau yang di sini ya saya lupa untuk tabelnya atau saya salah atau beda tabel ya. Tapi tadi betul ya untuk yang perhitungan sebelumnya tadi nggak ada masalah kok. Kayaknya kok oh, sorry, ini ada orang nanya yang ini. Ini degree of freedom 20. Iya, ya. Coba nanti saya carinya dulu kalau manual gimana. Ya. Tapi yang jelas kalau pakai Excel ya tinggal ini aja ya, masukin ini aja, beres gitu. Ya. Nggak perlu khawatir ya, percaya pada Excel aja. Cuma ini nanti yang 20-nya ini saya lupa terus terang ya. Ngitungnya gimana. Saya ini dikurang terus harusnya ketemu 21 apa 21 dikurang lagi jadi 20 gitu. 3 kali ngurangin ya. Oke, sekarang skip dulu aja ya. Rumus yang lain itu ada namanya chi-square ya sama Fisher exact ya. Ini semua tambahan aja sih. Kalau chi-square itu cocok untuk yang jumlah sampelnya sangat besar ya. Tapi dia dia tuh fungsinya hanya untuk nyari relasi aja sih. Relasi antara desain A, desain B, berhasil gagalnya ini dicari relasinya gini. Seperti itu. Nah, ketemu hasilnya ya. Cuma jadi ini kalau ini rumus sekali sekali masukin selesai ya nih. Nah, ini. Jadi kalau mau ngitung manual bisa pakai rumus yang ini hitung manual. Kalau mau pakai rumus Excel-nya bisa pakai yang ini, chi-square distribution, ketemu ini 0,23 ini. Ya, itu kemudian, nah ini chi-square itu tadi seperti saya bilang ya, cocoknya untuk sampel besar ya. Kalau sampel kecil nggak cocok. Itu ya. Kemudian contoh yang lain, yang Fisher mana ya Fisher. Ini tuh proportion test. Ini juga sama sebenarnya hasilnya mirip dengan C square, cuman beda rumus aja. Ini pakai Z table ya. Nyarinya pakai Z table. Nah ini yang Fisher exact test ya. Uh, Kalau yang ini itu rumusnya kayaknya ngeri gitu ya. MNRS ABCDN gitu ya. Nah ini perbaikan ya dari apa namanya C square ya. Cuman di apa namanya dikatakan sih lebih akurat ya katanya sih gitu. Ya.
katanya ya. Itu bisa pakai kalkulator di sini atau rumusnya ini kalau menghitung manual ya. Gitu. Ya pakai tabel yang sama dengan apa namanya? Tadi ya. Terus tinggal dimasukin aja ini posisinya masing-masing gitu. Nah, ini yang tabel yang G-square tadi. Nah, ini posisinya gitu. Oke, ya ini rumus-rumusnya ya seperti itu. Ini cara penggunaannya ya, kapan harus dipakai. Sebenarnya yang paling utama sih yang awal-awal tadi ya, yang within subject sama between subject ya. Kalau yang Chi-square dan lain-lain itu sebenarnya untuk tambahan informasi aja sih, gitu. Untuk tambahan aja. Ya, karena pemakaiannya sangat spesifik juga. Ya. Jadi kasusnya khusus ya, itulah di sampelnya harus sangat gede ya. Sementara biasanya kalau kalian ya, atau kakak tingkat kalian skripsi itu kan biasanya ngambil sampel cuma berapa, 20, 30, ya itu kan sebenarnya kecil ya. Jadi jarang dipakai, jarang pakai yang G-square ya. Kecuali kalau kalian bisa ngambil sampel sampai ratusan atau ribuan, nah itu baru silakan pakai yang ini G-square. Seperti itu, rumusnya banyak banget. Oke, ini contoh-contohnya nanti bisa dilihat sendiri aja ya, contoh soalnya, sama pembahasannya. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas penjelasannya, ini sudah ada videonya saya posting ya, gitu ya di sini. Mana sih? Yang 9. Nah, Baik, Pak. ini videonya yang bikin Pak Dito kalau nggak salah. Oh, ini loh, iklan lagi. Ada iklan. Oh, 1 jam nih. Video part satunya 1 jam ya. Part 2-nya berapa jam? 40 menit. Nah, totalnya satu ya hampir 2 jam, 2 jam, hampir 2 jam ya. Kalau ya nanti di skip aja ke bagian yang kira-kira kurang jelas tadi ya. Seperti Baik, itu. Pak. Jadi kalau masih ada yang bingung mau ditanyakan silahkan tanya di grup chat aja ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk kuliah hari ini ya. Ya dari saya cukup sepertinya ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak.